Kembali lagi sama aku di channelku ya. Dan selamat datang untuk yang baru bergabung dan yang sudah bergabung, semoga betah. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan kali ini aku lagi nggak pilih kartu nih. Dan sebelum memasuki season yang selanjutnya, aku mau review dulu nih beberapa deck yang ada di mejaku. Dan mungkin kalian juga udah pernah lihat kali ya. Sorry kok udah pernah denger sih. Udah pernah lihat kalau aku beberapa kali menggunakan deck ini. Mungkin sekitar 2 atau 3 kali ya di dalam episode ini. Kalau kalian memang subscriberku, kalian pasti tahu di episode mana aja aku pernah pakai deck ini. Dan deck ini namanya Tonelelon Tarot. Iya, namanya unik ya, Tonelelon Tarot. Dan sebenarnya aku beli deck ini tuh di Etsy. Iya, di Etsy. Dan ini nama pengarangnya ya, Tonelelon. Nanti aku kasih deh Instagramnya beliau kalau misalnya mau beli. Nah, itu di situ kan biasanya ada link tokonya beliau di Etsy. Dan kebetulan aku beli ini tuh ya nggak mahal banget sih. Sekitar nggak nyampe 100.000 loh, beneran deh, nggak nyampe 100.000. Tapi bentuknya PDF dan harus diedit sama layout sendiri dan dicetak sendiri. Ini juga aku dibantuin sih cetaknya sama seseorang juga sih, sama orang lain lah dibantuin, karena kalau ngebantu layout sendiri susah. Oke, sekarang kita lihat aja ya isinya tuh kayak gimana sih untuk fullnya. Sebenarnya kartunya ada bonusnya juga, cuman bonusnya terlanjur aku gunting, jadinya ya aku pakai yang ada aja. Bonusnya tuh Seven of Swords-nya bisa milih gitu. Dan oke, untuk kualitas kertasnya sendiri aku milih tuh art karton 310 GSM dan cetakannya glossy. Nah, kalian bisa lihat ya di sini cetakannya glossy. Dan aku cuma mau bilang ya, kalau kalian beli deck ini baik printable, maksudnya cetak sendiri atau beli barang aslinya, kalian nggak akan menemukan buku panduan. Kenapa? Karena pengarangnya sendiri mungkin lagi belum mau ya bikin buku panduan, dan sekarang juga ada seri yang terbarunya gitu sih. Dan ya aku cetak di Bandung. Nanti ya kalau misalnya aku udah berhasil ngubungin orang itu lagi, aku kasih tahu tempat cetaknya nanti di mana. Dan ya kualitas kartunya sendiri kualitas lokal tapi oke kok. Dan tebel banget ya. Tebelnya aku nggak tahu sih berapa senti, tapi yang pasti tebel. Kita coba bandingin ya sama, sebentar. Coba kita bandingin sama ini deh, Kawaii Tarot, terus perbandingannya seberapa. Kita lihat ya. Perbandingan Kawaii Tarot sama, coba lihat, kita lihat ya. Tuh, Kawaii Tarot aja masih tebelan ini cetakannya. Cuma kalau Kawaii Tarot dia itu lihat perbandingannya agak jauh ya. Aku sendiri tuh agak kesulitan loh buat megang. Perbandingannya agak jauh juga nih. Berapa milimeter lebih tebel Tonelelon Tarot daripada Kawaii. Karena memang dari sananya nggak ada buku panduannya, ini aku kurang merekomendasikan dengan reader yang masih cari jati diri ya. Maksudnya apa tuh cari jati diri? Iya, kalian belum nemuin karakter kalian, deck yang cocok tuh apa. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan ini nggak direkomendasikan atau belum direkomendasikan untuk reader yang masih mencari seperti apa sih gaya pembacaannya. Dan ini juga nggak cocok ya untuk reader yang
masih suka pembenaran ego sendiri, ya namanya manusia, sudah pastilah kadang ada pembenaran ya, atau cari pembenaran kepada orang lain. Nah, deck ini nggak bisa. Kenapa aku bilang nggak bisa? Dia nggak akan mau kerja sama kalau kamu sendiri masih diliputi ego, masih merasa paling benar, masih merasa bisa nasehatin orang karena merasa mungkin mental kamu udah sehat, tapi sebenarnya bisa jadi belum. Nah, ini dia nggak mau kerjasama dengan reader yang mungkin mempunyai sifat yang seperti itu, atau reader yang masih mencari seperti apa sih karakternya. Bukan soal reader yang dalam tanda kutip jujur aja, tapi kartu ini atau deck ini bisa membuka sisi gelap setiap orang. Kalau dibilang sisi gelap banget enggak sih, tapi lebih kayak sisi yang tersembunyi yang sebenarnya kita juga nggak tahu di orang lain. Itu kamu bisa pakai deck ini. Rekomen nggak sih untuk topik-topik asmara atau keuangan? Sebenarnya rekomen aja, tapi nggak begitu disarankan untuk topik asmara yang berulang-ulang ya. Kalau misalnya untuk sesekali aja itu nggak apa-apa. Oke, sekarang kita langsung review aja ya dari The Fool. Ya, ini stoknya, karena aku nggak ada kartu contoh, jadi tuh ininya oke juga. Aku nggak ada kartu contoh soalnya, dan The Fool-nya kepala botak. Ada Trampens, dia nyanyi lalala ada du. Lucu memang. Dan ini yang ngarang autornya sekaligus ilustratornya perempuan ya. Ini The Fool kayak gini. The Magician, High Priestess. Pokoknya kalau seneng dengan tema-tema surrealis kayak gini, aku berani sih, ini bisa buat rekomendasi kamu untuk membuka sisi gelap kamu juga, bukan membuka sisi gelap orang lain. Nanti jadinya gibah, nggak boleh itu. Saya juga banyak dosa, makanya saya tidak menyarankan untuk menggibah. Jangan orang gibah orang ubu ya, jangan itu. Empress, The Emperor. Emperornya kayak gini ya, muka-mukanya muka-muka galak, tegas, tapi mungkin aja hatinya Hello Kitty. Ini The Hierophant. Ya, basically memang ini tetap ya pakai pakem Reader Whitesmith, tapi karakternya aja yang surrealis gini. Dan pasti akan disturbing untuk orang-orang atau reader yang nggak terlalu suka gambar-gambar yang kelihatan kayak anak kecil tapi agak porno gitu. Kalau dibilang sih, aku lihat sih sebenarnya nggak porno juga sih, cuman kan ada beberapa orang yang memang lebih suka yang deck tipe-tipe feminim. Ini kalau yang feminim banget itu pasti nggak akan suka atau kurang suka dengan deck ini. Nah, The Lovers-nya mirip kan kayak di Reader Whitesmith. Terus The Chariot-nya Strength. Hermit, kalau Hermitnya di Reader Whitesmith kan dia menghadap kiri ya. Kalau di sini dia menghadap depan. Sama Wheel of Fortune-nya gini juga. Emang dari sananya menceng-menceng kok. Gambarnya juga menceng-menceng. Nah, untungnya percetakannya bagus juga. Jadi nggak menceng-menceng juga. Terus ada Justice. Justice-nya di nomor 11 ya. Tadi kan Strength tuh di nomor 8. Sekarang kan juga ada yang aturan baru, kayaknya Strength-nya tuh di nomor 11, Justice-nya nomor 8. The Hangman-nya juga, kalau The Hangman-nya juga sama sih ya, Reader White kan digantung di pohon juga, ini juga sama sih. Cuma kalau Reader White masih pakai baju, kalau ini enggak. Kalau date-nya di Reader White kan ada kudanya, kalau ini lagi pesta, kayak lagi hangout dia, makanya ada smartphone di sini. Oh, jangan gibah. Kalau gibah itu memakan bangkai saudara sendiri. Terus Temperance-nya kok mirip public figure ya,
di luar sana, yang di luar negeri. Kayak aku pernah lihat, tapi di mana ya? Mirip Oprah nggak sih? Mirip Ibu Oprah nggak sih? Kan pasti tahu lah ya beliau. Nah ini The Devil-nya juga agak mirip sama Reader White Smith, tapi ya versi agak lebih ekstrim ya. Terus The Tower, The Star. Kalau The Star-nya, kalau di Reader White itu dia sambil berlutut, kok ini berdiri juga. Kalau The Moon ya, kalau The Moon kan anjingnya 2, ini kayaknya ini anjing atau kucing ya? Ini matahari, bulannya kayaknya ketakutan deh. Nah ini The Sun-nya, kalau di Reader White anaknya berdiri, anaknya duduk, kalau ini berdiri. Terus Jasmine-nya juga unik sih, sama The World-nya juga ya hampir sama kayak Reader White Smith ya pakemnya. Oh kalau Reader White Smith itu dia megang pedangnya gitu sih ya. Kok jempolnya di bawah, aku baru sadar ini jempolnya di bawah. Atau mungkin dia megang gini kali ya, gini gitu megangnya. Untuk Ace of Sword-nya, kalau di Reader White kan kayaknya begini megangnya kan. Tapi kalau di sini dia begini megangnya swordnya. Ini loh, gimana sih kayak gimana ya? Gak nyampe ya pokoknya ginilah dia megangnya. Untuk sword sendiri, 2 pedang sendiri tuh lihat. Tuh ada mengkilap-mengkilapnya nih. Sama lah hampir mirip, cuman dia beda angle aja atau point of view ya. Di Oswald-nya masih agak mirip, War Oswald-nya yang enggak nih. Kalau di Reader White Smith kan dia istirahat ya. Kalau ini istirahat tapi di atas awan, udah kayak Dragon Ball naik awan Kinton ya. Bukan Dragon Ball sih, udah kayak Goku naik awan Kinton. Ini juga nggak terlalu mirip ya, tapi cukuplah menggambarkan Five Oswald di sini. Kadang banyak orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain, yaitu semua juga karena mereka saling sikut sih, saling menjatuhkan. Wajar dibilang wajar ya gimana ya, dibilang nggak wajar juga susah. Kalau Six Oswald di Reader White Smith itu ya dia tuh masih ada orangnya lagi, kalau ini enggak. Nah ini sebenarnya kartu bonusnya ini, tapi yang kartu aslinya udah aku gunting karena ya agak terlalu biasa sih. Ini kalau ini tuh kayak pusing mikirin sesuatu gitu, pusing dia mikirin sesuatu dengan menggenggam erat apa yang ada di pikirannya. Oh ini hampir mirip juga dengan Reader White Smith. Ini juga mirip, bedanya dia duduk di kursi. Ini juga mirip, tapi nggak nengok mukanya, dia langsung purep biasa. Page Oswald nggak terlalu mirip sih sama Reader White Smith, tapi pakemnya sama. Knight Oswald-nya lumayan. Queen Oswald-nya nggak begitu mirip, bahkan nggak mirip sama sekali. King Oswald-nya juga, tapi aku berani jamin kalau pakem ini pengarangnya masuk ke Reader White Smith. Jadi kalian bisa cek arti-arti tarot dari Reader White Smith di internet, itu banyak. Kalian bisa pakai deck ini buat ngebantu kalian juga. Ace of Wands-nya juga kan, kalau di Reader White Smith ya pegangnya tetap begini ya, seingatku sih. Kalau ini kayak megangnya dia ke atas. Kalau di RWS itu kan dia bawa bola ya, kalau ini bola dunianya diletakin aja. Sama kalau di sana kan di Reader White Smith itu dia berjajar kan, 3 dia megang 1 kan,
atau 2 gitu megangnya, tapi kalau ini megang 3-3-nya. Terus ada Four of Wands juga di sini, ini mirip lah ya sama Rider-Waite-Smith. Ini agak lumayan mirip. Five of Wands ini nggak mirip tapi ada lah kesamaan elemennya, sama-sama ada 6 cuman nggak ada orangnya. Kalau di Rider-Waite-Smith kan ada. Ini lumayan mirip, ini juga Eight of Wands. Ini udah dari sananya ya tulisannya kayak gini. Terus Nine of Wands ini nggak terlalu mirip tapi cukup mirip lah ya, dia megang 1. Dan biasanya kalau di Rider-Waite-Smith kan dia kayak menggenggam, kayak mindful gitu, pikirannya penuh gitu, menggenggam semua. Kalau ini kayak dipisah gitu. Ini ada Page of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands, sama King of Wands. Terus Ace of Cups. Kalau di Rider-Waite mah kelihatannya kayaknya megangnya dari kiri semua, kalau ini dari kanan. Oke. Terus lucu ya, kalau di sini Two of Cup-nya dia kayak sambil ngobrol gitu, bersuang pakai move ya. Ini kayak lagi pesta-pesta lah ya, sama lah ya maknanya. Kalau ini kayaknya mau mabok tapi nggak jadi deh. Udah keburu mikir duluan, dia ditawarin bir yang lain atau wine yang lain. Kalau di sini kayak kepanasan nih. Kesedihannya ini banget. Terkadang orang tuh lihat doang kesedihan yang mampir di diri dia, tapi dia lupa kalau di balik kesedihan itu pasti akan ada kebahagiaan setelah itu, walaupun nggak semua. Tapi kalau di sini Six of Cup-nya, kalau dibilang nostalgia iya, tapi lebih ke kayak I'm here with you gitu. Seven of Cup-nya lumayan mirip lah ya sama Rider-Waite. Eight of Cups hampir mirip, cuman kalau di Rider-Waite kan dia kayak ke gunung gitu. Oh ini dia keluar rumah. Nine of Cups ya posisinya duduk juga sih, mirip sama Rider-Waite. Cuman kalau Rider-Waite kan dia di pinggir, di belakang. Terus Ten of Cups juga. Cuman kalau di sini nggak ada pelangi ya. Kalau di Rider-Waite kan ada. Ini lumayan mirip. Ini ya nggak juga sih, tapi cowboy kalau di Tone Lelon. Of Cups-nya dia rambutnya ombak ya. Kalau ini King of Cup-nya pakai jas. Nah, kalau misalnya di Rider-Waite kan dia begini ya. Kalau misalnya megang pentacles-nya ya begini, tapi kalau di Tone Lelon dia kayak megang koin. Ya memang semuanya butuh uang sih. Pentacles. Kalau di Rider-Waite kan jiggling ya dia tuh Pentacles. Kalau ini enggak. Dia lebih ke kayak berusaha untuk menyamaratakan sih. Dan ini Three of Pentacles kalau di Rider-Waite dia itu ada kerja tim. Kalau di sini kayaknya sendiri, tapi ya yang lain tuh kayak support dari belakang gitu. Kalau ini agak mirip lah ya Four of Pentacles, cuman beda angle aja. Five of Pentacles ya nggak mirip sih, cuman kalau ini lebih ke kayak homeless aja sih. Kalau di Rider-Waite-Smith kan memang homeless, cuman rumahnya ngedekat, kalau ini ngejauh gitu, kayak abis diusir dari rumah. Kalau yang ini Six of Pentacles ini kayak saudara yang royal kepada saudara lainnya, tapi kayak dianak tiriin juga saudara yang satu. Ya mirip-mirip lah ya
sama si Reader-Waite-Smith. Kalau ini emang udah dari sananya gini, Seven of Pentacles memang miring-miring dari sananya, bukan salah percetakannya juga, tapi emang desain kartunya gini. Kalau di Reader-Waite-Smith kan dia ini ya kayak apa namanya, OTW, on the way gitu. Kalau ini kayak mengumpulkan sesuatu gitu. Sedangkan kalau di Reader-Waite-Smith, lambang Eight of Pentacles di sini dia kayak lebih banyak sih dia jajarannya gitu. Saya ingatku ya kalau yang Eight of Pentacles, kalau ini kan udah masukin ke gawang semua, tinggal satu lagi. Kalau di Reader-Waite-Smith, kalau di Seven of Pentacles yang aku inget ya dia ada tanaman gitu sih, dia cangkul satu. Kalau ini semuanya gitu. Terus di Nine of Pentacles, iya di Reader-Waite-Smith adalah ya burungnya. Kalau ini guguk, dia guguknya di bawah dan dia ke Hollywood dong. Nah ini hampir mirip lah sama Reader-Waite-Smith, keluarga ini juga mirip. Dan ini anjingnya anjing hitam dan mukanya agak creepy sih, agak creepy ya, nyengir semua, full senyum. Kalau di sini Page of Pentacles-nya baca buku dia. Beda sama di Reader-Waite-Smith, dia nggak baca buku ya. Tapi memang megang Pentacles-nya. Kalau ini baca buku, mungkin melambangkan kalau memang kalau kita ingin sukses ya memang harus banyak pengetahuan gitu. Terus Knight of Pentacles ya nggak begitu mirip sih ya, karena Pentacles-nya di sepatu udah kayak cowboy. Terus Queen of Pentacles juga kalau di Reader-Waite-Smith kan dia bawanya koin juga. Kalau ini enggak loh, dia nggak bawa koin, ini baby kayaknya sih, emang ini baby sih, dia kayak lagi menyusui bayi gitu. Dan ini kalungnya. Lalu di King of Pentacles dia di cincin. Kalau di sini kayak sudah mencerminkan bahwa wih gue sudah kaya, sudah mapan, sudah perlente. Dengan kalau di Reader-Waite-Smith kan memang kelihatannya kayak raja tapi zaman-zaman dulu gitu. Dan kalau dipikir untuk cetakannya sendiri dia rapih kok, tapi nggak ada yang offside juga di sini. Sebenarnya waktu dikirim ya, aku ada kejadian unik nih waktu dikirim. Dia tuh ketekuk sendiri gitu, jadi aku komplain ke yang cetak, minta dicetakin salah satu yang rusak yaitu Three of Wands. Dan inilah reviewnya, sekian dulu ya, mungkin nanti aku akan review lagi di episode selanjutnya. Bye bye.